Allah. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sonatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaku ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khufid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Kam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Sakuru ya Ali ya Kabiru ya Khafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muqsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikhram ya Muqsidu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dhar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warisu ya Rasidu ya Sambur Azza jalla dzikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wali walidina
وذرياتنا كفر عن سيئات واستر على عيوبنا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وآمالا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلا الخير قربنا أن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا إن المنى بلغ مقاصدا واقض حوائجنا والحمد لله الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ibu-ibu, Bapak, Pak Fahrudin ada kepentingan mendadak sehingga saya minta Pak Haji Kabul untuk ngisi karena malaikat di atas sudah ribuan sudah datang gitu, sudah rawuh. Kalau kita enggak tolabul ilmi kan iman-iman. Jih, matur nuwun. Monggo Pak Kabul, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk ibu-ibu, assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan kan mboten nate atau jarang itu ada salam yang khusus untuk ibu-ibu. Jadi spesial pada pagi hari ini penghormatan saya terhadap para perempuan khusus. Kalau tadi kan yang pertama salam untuk semuanya, yang kedua salam untuk ibu-ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah, Jalan Arya Mukti Barat 4 nomor 1A. Karena takmir saya tidak pernah melihat alamat ini ada nomornya. Yang saya tahu rumah sebelah itu Arya Mukti Barat 4 nomor 1, karena nomor mau dikasih nomor 2 sudah dikasih yang sana-sana ya, nomor 1A lah. Rahimakumullah. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah berupa nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi-pagi masih mau hadir di masjid
bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang paling tinggi itu nikmat iman dan nikmat Islam kita dibanding dengan nikmat-nikmat yang lain. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita bacakan salawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak versi salawat. Saya yang sering baca ya salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Karena kita sering juga baca di tiba itu ya isinya salawat semua. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, pagi hari ini saya memperoleh penghormatan yang luar biasa. Oleh Ketua Takmir kemarin saya ditelepon, Pak Kabul itu besok pagi itu kosong kayaknya. Saya ya rada bingung karena kan nisbate marbot kok kon ngomong ning kene iki lho. Nah kan gitu kan. Ya wis kucing-kucing diraupi ya saya sampaikan. Insya Allah kalau yang nugasi Ketua Takmir itu tidak ada kalimat untuk menolak. Tempo hari juga saya kan ditugasi untuk baca khatmil Quran kalau doa khatmil Quran kalau Kamis malam Jumat. Ya saya selalu duduk di situ. Saya juga takut itu sebetulnya ada di depan sini menghadapi ibu bapak itu saya paling takut itu. Sehingga untung itu Mas Dewi itu tidak merintahkan saya, Pak Kabul kok duduknya kok di situ. Ya. Dengan istiqomah mudah-mudahan saya duduk di situ ya masih melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Ketua Takmir. Ibu bapak yang saya hormati, pagi hari ini hanya gara-gara kemarin pada waktu Kamis malam Jumat yang lalu, bukan yang tadi malam, itu diminta untuk berdoa kepada saudara kita yang akan berangkat umrah. Dan 2 malam yang lalu saya itu yang dadak-dadak juga itu. Imam kita yang maghrib dan isya dan itu saya diundang ke rumah beliau, bapak ibunya itu juga melaksanakan atau menunaikan ibadah umrah. Dadakan juga Pak Udawi ini, Pak Kabul, jenengan berdiri sebentar nih. Lah kan berdiri sebentar itu ngapain itu? Ternyata itu ustadznya itu yang kasih mau itu hasanah itu enggak hadir gitu. Wah saya ya rada gemeter itu ya. Apa yang mau saya sampaikan? Saya hanya teringat yang kemarin bareng-bareng kita baca itu dengan talbiyah itu. Saya renungkan itu kok luar biasa itu. Bacaan talbiyah orang yang mau umrah, orang yang mau haji itu. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, kita coba untuk apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan bacaan talbiyah itu. Ternyata setelah saya rinci satu persatu, isinya itu tak ubahnya itu kita itu sedang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di Haramain itu sebetulnya juga dalam rangka mengimplementasikan bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apakah pada waktu kita sholat misalnya
dengan bacaan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin diimplementasikan pada waktu yang bersangkutan datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di tanah Haramain itu. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kan luar biasa. Pada saat di sini sama dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada saat muadzin membaca asyhadu an la ilaha illallah, kita tirukan. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Berikutnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Berikutnya hayya 'alas shalah, kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim dan seterusnya. Jadi aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Luar biasa. Coba ibu bapak kalau dengar itu misalnya presiden dalam rangka terpilih karena mau milih-milih menterinya itu dipanggil wah dengan pakaian yang senecis-necisnya ya kan, pakai jas, pakai dasi dan lain sebagainya hadir, yang bersangkutan akan ditugasi sebagai Menko Polkam misalnya. Saat-saat ini kan belum ada itu Menko Polkamnya atau Menpora misalnya. Nah ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Saya ngundang Gusti Allah itu mau apa lagi? Orang diundang siapapun saja itu. Datang ke masjid termasuk pada pagi hari ini. Kita juga pakai pakaian yang rapi, pakaian yang bersih. Kita sudah bersuci, kita sudah wudhu. Dalam rangka menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Labbaika la syarika laka labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu ya Allah. Jadi Allah tidak kita sekutukan. Sekutu itu kan bersama-sama. Allah diduakan dengan bisa jadi ilmu pengetahuan itu dituhankan. Dibangga-banggakan sedemikian rupa aku orang yang pintar misalnya, sedemikian rupa dituhankan karena ilmu pengetahuannya. Allah dituhankan dengan jabatan kalau misalnya di pemerintahan sebagai seorang kepala kantor, sebagai menteri, sebagai apapun itu dituhankan sedemikian rupa. Dituhankan maksud saya jadi sesembahannya. Dengan hartanya, bangga sekali dengan hartanya. Siapa lagi saya orang paling kaya di wilayah ini misalnya. Atau dituhankan karena dirinya, karena gantengnya, karena cantiknya, dituhankan. Karena uangnya. Apapun, pokoknya itu yang dilebihkan dibanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa jadi orang itu menuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi pada waktu orang datang ke sana itu dalam rangka untuk tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda. Inna itu ada tasdidnya itu kalau di dalam bahasa Arab itu maknanya sungguh. Innal hamda, innas sholati, sungguh sholatku. Inna sholati wa nusuki ibadahku. Wa nusuki wa mahyaya, hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Innal hamda, bahwa semua puji-pujian. Jadi kalau kita memuji orang melebihi memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dalam keimanan kita juga enggak benar. Jadi puji-pujian yang sehebat apapun hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sesungguhnya puji-pujian untuk Rabbul Alamin, yaitu Tuhan yang menguasai alam semesta. Alam semesta itu tidak hanya di bulatan bumi ini saja. Alam semesta itu ada langit, ada bulan, ada matahari, ada itu apalagi Mars, Neptunus, Saturnus, itu aja baru satu Bima Sakti. Yang manusia belum bisa menguasai semuanya, belum Bima Sakti yang lain, yang wallahu a'lam bissawab itu. Alam semesta ini sama dengan itu, besok itu hari Ahad itu ada acara setelah dari Mas Faiz katanya itu mau tadabbur alam. Walah, bukan main itu. Kita mentadaburi alam. Ya dalam rangka Rabbul Alamin ini. Kita ini juga ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dikasih dengkul rodok kerengket-kerengket sedikit saja itu jalan jauh enggak mampu, ya kan? Dikasih sedikit sakit saja itu sudah ngersulo, kan gitu kan. Jadi ibu bapak yang saya hormati, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu di dalam keyakinan kita itu jangan pernah disekutukan dengan apapun. Baik dengan kekayaan, baik dengan kegantengan, kecantikan, baik dengan apapun yang itu maksudnya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ibu bapak yang saya hormati, habis innal hamda wan ni'mata, sesungguhnya semua kenikmatan, nikmat ibu bapak pernah itu berpasangan bulan madu misalnya. Kan tidak perlu saya jabarkan kenikmatan bulan madu suami istri. Nah kalau ada yang mau bulan madu ya alhamdulillah. Biasanya Pak Haryo itu kuasai terus sama Pak
nikmat ibu bapak di mulut ini saja, coba bapak. Nikmat terkait orang makan, minum. Bayangkan kalau ibu bapak lidahnya itu tidak bisa merasakan seperti yang sekarang ibu bapak rasakan. Yang namanya garam itu asin, gula itu manis, mangga muda itu kecut, pokoknya macam-macam. Masakan-masakan yang khas itu. Bayangkan kalau ibu bapak lidahnya, mulutnya tidak bisa merasakan apakah itu minuman enak atau makanan yang enak. Pada saat yang sama itu mulut itu yang bisa merasakan ini, bisa ngomong. Mulut kita kan bisa ngomong. Bayangkan kalau pada suatu ketika ibu bapak ngomong ini dihilangkan. Bayangkan apa yang terjadi. Ini kan kenikmatan luar biasa. Kenikmatan mata kita bisa melihat ibu-ibu ini ada yang pakai mukena warna biru, warna pink, pakai batik, ada yang hijau. Pak Udawi itu ya pakai kotak-kotak. Itu kalau dulu Jokowi itu. Kalau dulu ada Pak Parti pakai baju coklat, masih bisa lihat karpet ini warnanya hijau. Bayangkan pada suatu ketika kita tidak bisa melihat, ayo siapa yang mau, tidak bisa melihat, saya kasih 10 juta. Enggak mau kan? Kita berkedip mata juga enggak pernah dihitung. Ustadz yang kemarin di sini itu bilang itu, apa pernah menghitung detaknya jantung, atau kalau jantungnya itu mompa, nggak pernah merasakan ini jantung kok mompa darah itu, nggak pernah. 1 menit nggak usah dijalankan, nanti masjid ini pasti pagi-pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, pasti itu. Jadi kita ini sebentar saja itu, jantung kita itu diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasti di masjid ini, apalagi jamaah sini, mesti itu Mas Dewi atau Mas Kedut atau Mas Faiz, assalamualaikummu itu mesti aku tak rungok kayak ini, sopo kayak. Itu mesti detak jantungnya itu istirahat. Itu. Bayangkan ibu bapak ya, orang yang masih bisa duduk seperti ini ibu bapak, kalau jantungnya itu diberhentikan, tidak sampai 24 jam itu sudah dibawa ke sana. Sudah dikubur dan 3 hari itu sudah 3 hari. Coba bayangkan, apalagi kalau yang sudah tua-tua kayak begini. Iya ibu, jadi rasanya itu mau mencoba sholat sebagai kewajiban dan sholat sebagai kebutuhan itu Masya Allah. Di dalam benaknya itu kan masih itu sholat itu sebagai kewajiban. Bagaimana kita sholat itu sebagai kebutuhan, bahwa kita itu butuh takarrub, butuh mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya itu masih Allahu Akbar. Isek kelingan, karena kemarin saya itu beberapa hari itu ndak jamaah di sini, isek kelingan, mudah-mudahan cucuku lahir dengan lancar, dengan selamat. Sholat itu loh, isek kelingan itu anaknya mau melahirkan. Isek kelingan seperti itu.
isek mikir, ya Allah ya Rob, mudah-mudahan nanti kalau pulang bisa membayar operasi sesarnya. Isek kalingan begitu Ibu, ya Allah, padahal kita itu sudah takarub, sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isek kalingan iso bayar operasi sesarnya apa ora kan gitu. Njaluke operasi sing apa Bu? Sesar sing apa Ibu? Wis apa sing dilem apa dikai apa lakban apa-apa ngono jarine. Apa ora dijahit ngono. Nek dijahit kae ning omah ana dom karung kae ya ana. Lho kayak gitu Ibu, ya Allah, salat si angel men gitu dalam rangka menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita ini manusia biasa, imannya itu kadang-kadang begini, kadang naik, kadang turun banget. Naik lagi sedikit. Iman kita itu kan kayak begitu. Oleh karena itu, alhamdulillah di masjid ini rasanya makmur, kegiatan juga banyak, selalu kita diingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir dari talbiyah itu innal hamda wa ni'mata lakawal mulk. Jadi puji-pujian, kenikmatan itu semuanya itu milikmu ya Allah. Tidak ada yang beri kenikmatan, yang puji-pujian itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi saya katakan, cuma kita itu tidak pernah itu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kebetulan itu saya itu dapat jatah juz 14. Itu di situ saya menemukan ayat yang menyebutkan bahwa kalau kau mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tuhsuha. Anda tidak bisa menghitung. Apalagi tadi malam Ibu Bapak kita membaca surat Ar-Rahman. Berapa kali ayat yang ada di atas pengimaman ini, fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Itu loh Ibu, mungkin jarang dibaca di atas itu. Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Saya hitung itu tadi malam itu Mas Ketut mimpin baca surat Ar-Rahman itu saya hitung fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban itu 31 kali. Padahal saya itu sebagai guru, sebagai dosen itu kalau mengatakan saya ulang itu artinya penting. Nah, atau kalau mahasiswa, ayo Mbak, ulangi lagi. Udah disampaikan, sekali lagi, ulangi lagi. Nah, ini kalau ibu-ibu punya suami itu dosen atau guru itu paling menyenangkan. Gimana Bu? Ulangi lagi? Nah, kan gitu kan? Ulangi lagi. Nah, kalau dosennya insinyur itu ya cuma gini aja, enggak pernah ngomong. Nah, ini kalau ini ada Profesor Abdurrahman itu senang istrinya itu karena selalu dengan butur bila ulangi lagi ya Bu ya, ulangi lagi ya. Nah, itu kalau punya mantu guru atau dosen itu begitu. Jadi begitu pentingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang kepada kita semua. Kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala mana lagi yang kau dustakan. Sampai 31 kali kan, dosen kan paling 3 kali, 4 kali. Walah guru dosen kok sumyak kaya ngono kan bolak-balik. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 31 kali. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kenikmatan dari Rabbmu apalagi yang kau dustakan. Jadi kalau kita tidak
mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa apapun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau mensyukuri nikmatku, nikmat yang kuberi maka akan kutambah nikmatnya, dan jikalau kau kufur terhadap nikmatku, jangan tanya bahwa azabnya pedih. Itu Allah Subhanahu wa taala, itu ada dicantumkan di dalam Al-Qur'an, tidak di hadis. Di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ibu bapak yang saya hormati, saya kira kalau saya panjangkan saya kehabisan materi. Ya kan, kehabisan materi. Makanya topiknya cuma itu. Saya sendiri juga mengusulkan setiap kajian itu kalau diakhiri itu harus membaca doa. Saya yang mengusulkan, tapi saya juga enggak hafal. Oleh karena itu, agar kiranya kajian ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita baca doa akhir pengajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.